jurisdiksi peradilan militer yang dibatasi, ini harus diatur secara ketat. Yang keempat, saya bicara soal relasi sipil dan militer jadi ada dua teori besar relasi sipil dan militer. Ada teorinya Huntington yang mengatakan itu harus dipisah 100%, ada teorinya Janowitz yang mengatakan ya bisa digabung sepanjang lebih profesional. Tetapi kalau kita lihat dua ide ini sama sebenarnya ketika berbicara soal pertanggungjawaban hukum militer. Dia tetap mengatakan bahwa semuanya harus tunduk pada pertanggungjawaban bermodel sipil. Nah, berikutnya saya bicara soal bagaimana pertanyaan mendasar kita soal membiarkan ruang mengambang itu berbahaya. Kalau dalam istilahnya Guillermo O'Donnell, kita menciptakan brown area. Ada area yang dibiarkan menjadi tidak jelas warnanya, tapi tidak kunjung mau kita selesaikan. Kita biarkan dan itu sudah berlangsung sekian lama. Jadi kalau undang-undang TNI 2004, kalau dalam beberapa tulisan mengatakan reformasi TNI berhenti di tahun 2009, ya saya kira kita berarti sudah membiarkan sudah sekitar 17 sampai 20-an tahun pekerjaan rumah itu tidak diselesaikan. Nah, pertanyaan reflektif yang saya mau bawa di ruangan ini, izin yang mulia 3 sampai 5 menit. Apakah kita membiarkan ruang itu terbuka dan tidak kunjung kita selesaikan? Apakah kita tetap biarkan dengan alasan penggunaan pasal 74 dengan mengatakan bahwa ini namanya transisi, ya kan, selama undang-undangnya belum dibuat tetap menggunakan ini? Apakah kita mau terus menggunakan politik hukum yang sudah berhadapan-hadapan 180 derajat itu, berseberangan diametral, hanya dengan alasan bahwa ada pasal 74? Kalau kita lihat pasal ini sudah sudah diproduksi berulang kali untuk dipakai sebagai alasan. Saya mencantumkan beberapa pemberitaan, alasan yang sama direproduksi terus-menerus mulai dari tahun 2000 berapa nih? Dari tahun 2016-an. 2016, 2017, 2018, alasan yang sama semuanya. Alasan mengatakan kan ada pasal 74. Kan ada pasal 74. Nah, pertanyaan kita menurut saya di ruangan ini, sebodoh apakah kita membiarkan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah itu? Apakah kita unable? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Kita tidak unable. Kita punya kemampuan. Jangan-jangan problem kita adalah unwilling. Jangan-jangan problem kita adalah willingness. Ketidakmauan untuk menyelesaikan problem itu. Nah, sebagai sebuah kesimpulan yang mulia, bagi saya, tanpa bermaksud untuk mendahului, tapi bagi saya menurut saya ini tantangan besar buat Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Karena saya pikir ada baiknya MK harus menimbang betul, mendorong menyelesaikan pekerjaan rumah yang tidak kunjung kita selesaikan sudah hampir 20 tahun. Dan kita biarkan mengambang, dan menurut saya sudah mereproduksi ketidakadilan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti misalnya 2 di antaranya yang terjadi pada korban yang menjadi pemohon di ruangan ini. Saya cukupkan di sini, yang mulia. Selebihnya bisa dibaca di keterangan saya. Insya Allah akan saya tambahkan, kalau memang kebutuhannya ditambahkan halamannya, saya tambahkan halamannya, yang mulia. Saya tutup di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah jadi profesor ini agak susah dilarang ngomongin. Silakan ahli.